Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang telah kami dapat. Namun sebelum daripada itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adince Toto. Saya Nirti Kase. Saya Chris Malo. Saya Jeffrey Utu. Sekian perkenalan singkat dari kami. Kami akan langsung saja untuk membahas materi, pokok-pokok materi yang akan kami bahas. Di sini pokok-pokok materi yang akan kami bahas terdapat 5 pokok. Pokok yang pertama, pendidikan agama dalam Perjanjian Baru yang berporos pada pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai buah pendidikan agama Yahudi. Yang ketiga, Yesus sebagai seorang guru. Yang keempat, gaya Yesus di dalam mengajar. Yang kelima, ke dalam pendidikan tertentu dari Perjanjian Baru. Di sini kami akan membahas poin yang pertama duluan. Poin yang pertama tentang pendidikan agama dalam Perjanjian Baru yang berporos pada pribadi Yesus. Pendidikan agama dalam Perjanjian Baru yang berporos pada Yesus Kristus merupakan pusat ajaran dan teladan bagi umat Kristiani. Dalam pendidikan agama terdapat beberapa materi penting yang harus dipahami, antara lain: 1. Pengenalan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Yang kedua, pengajaran tentang kasih Allah dan pentingnya mengasihi sesama manusia. Yang ketiga, pengajaran tentang keselamatan dan pengampunan dosa melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang keempat, pengajaran tentang pentingnya doa dan hubungan pribadi dengan Allah. Yang kelima, pengajaran tentang pentingnya membaca dan mempelajari Alkitab sebagai sumber kebenaran. Dalam pendidikan agama, Yesus Kristus dianggap sebagai teladan yang harus diikuti oleh umat Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama juga mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kesalehan dan kebenaran serta menghindari dosa dan godaan yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Dalam Perjanjian Baru terdapat banyak kisah dan ajaran dari Yesus Kristus yang menjadi materi penting dalam pendidikan agama Kristen. Beberapa contoh ajaran tersebut antara lain kisah, perumpamaan, pengajaran tentang kerajaan Allah, dan pengajaran tentang pentingnya mengasihi sesama manusia. Di dalam poin yang pertama, kesimpulannya bahwa dalam keseluruhan materi pendidikan agama yang memiliki tujuan yaitu untuk membentuk karakter dan moralitas yang baik pada umat Kristiani, serta membantu mereka untuk hidup dalam kesalehan dan kebenaran sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Di sini poin yang kedua tentang Yesus sebagai buah pendidikan agama Yahudi. Yesus adalah buah pendidikan agama Yahudi yang berkembang pada zamannya. Ia dibesarkan dalam keluarga Yahudi dan didikan agama Yahudi sesuai dengan ajaran agama Yahudi. Sebagai seorang Yahudi, Yesus mengikuti tradisi dan peraturan agama Yahudi, serta mempelajari kitab-kitab suci Yahudi. Namun, Yesus juga mengajarkan ajaran-ajaran baru yang mengubah pandangan orang tentang agama Yahudi pada zamannya. Ia mengajarkan tentang kasih Allah dan pentingnya mengasihi sesama manusia, serta mengajarkan tentang pengampunan dosa dan keselamatan melalui iman kepada Allah. Yesus juga mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kesalehan dan kebenaran, serta menghindari dosa dan godaan yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Ia mengajarkan tentang kerajaan Allah dan mengharapkan akan kedatangan Mesias yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci Yahudi. Dalam poin yang kedua, kami mengambil kesimpulan bahwa ajaran-ajaran Yesus seringkali bertentangan dengan ajaran agama Yahudi pada zamannya. Ia tetap dihormati sebagai seorang guru agama yang menginspirasi banyak orang. Ajaran-ajaran telah membentuk dasar bagi agama Kristen yang mengambil banyak unsur dari agama Yahudi dan mengembangkannya menjadi agama baru yang berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Di sini kami akan membahas poin yang ketiga, yaitu Yesus sebagai seorang guru. Yesus adalah seorang guru agama yang
dihormati oleh banyak orang pada zamannya. Berikut adalah beberapa rangkuman penting tentang Yesus sebagai seorang guru. Yang pertama, ajaran kasih Allah. Yesus mengajarkan tentang kasih Allah dan pentingnya mengasihi sesama manusia. Ia mengajarkan bahwa kasih adalah dasar dari seluruh hukum dan nabi-nabi dalam kitab suci. Yang kedua, ajaran kerajaan Allah. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dan pengharapan akan kedatangan Mesias yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci Yahudi. Ia mengajarkan bahwa kerajaan Allah ada di dalam hati setiap orang yang mempercayainya. Ajaran perumpamaan dosa. Yesus mengajarkan tentang pengampunan dosa dan keselamatan melalui iman kepada Allah. Ia mengajarkannya bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Keempat, ajaran hidup dalam kesalehan. Yesus mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kesalehan dan kebenaran, serta menghindari dosa dan godaan yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. 5. Ajaran perumpamaan. Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam pengajaran untuk menggambarkan kebenaran-kebenaran rohani dengan cara yang mudah dipahami oleh orang awam. Yang berikut, poin yang keenam, teladan hidup. Yesus adalah teladan hidup bagi umatnya. Ia hidup dalam kesalehan dan kebenaran, serta mengasihi sesama manusia tanpa pandang bulu. Kesimpulan dari ajaran-ajaran yang berporos pada pribadi Yesus yaitu poin yang kelima, tentang PAK dalam pendidikan tertentu dari Perjanjian Baru. Pendidikan agama Kristen dalam pendidikan tertentu dari Perjanjian Baru terutama berfokus pada ajaran Yesus dan pengajaran para rasul. Beberapa hal penting yang diajarkan dalam pendidikan agama Kristen di Perjanjian Baru antara lain: 1. Pengajaran tentang kasih Allah dan pentingnya mengasihi sesama manusia. 2. Pengajaran tentang kerajaan Allah dan pengharapan akan kedatangan Mesias yang dijanjikan. 3. Pengajaran tentang pengampunan dosa dan keselamatan melalui iman kepada Allah. 4. Pengajaran tentang hidup dalam kesalehan dan kebenaran, serta menghindari dosa dan godaan yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. 5. Pengajaran tentang pentingnya berdoa dalam persembahan diri secara total kepada Allah. 6. Pengajaran tentang pentingnya hidup dalam persekutuan dan pembangunan komunitas yang saling mengasihi dalam mendukung. Kesimpulan dari PAK dalam pendidikan yang kesimpulan dari PAK dalam Perjanjian Baru yaitu pendidikan agama Kristen dalam pendidikan tertentu dari Perjanjian Baru memberikan dasar pengembangan iman dan karakter yang baik bagi umat Kristen. Ajaran-ajaran ini memperkuat iman, memberikan arahan hidup, dan membantu umat Kristen untuk hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan dibahas, yaitu pertanyaan pertama tentang pendidikan apa saja yang berporos pada pribadi Yesus dalam Perjanjian Baru. Yang kami dapat bahwa dalam Perjanjian Baru terdapat beberapa pendidikan yang berporos pada pribadi Yesus Kristus, dan berikut adalah beberapa pendidikan yang berfokus pada pribadi Yesus dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, pendidikan tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dan mengundang orang untuk masuk ke dalamnya. Pendidikan yang berporos pada pribadi Yesus akan menekankan pentingnya memahami dan mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, pendidikan tentang cinta dan belas kasih. Yesus menekankan pentingnya cinta dan belas kasih dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Pendidikan yang berporos pada pribadi Yesus akan mengajarkan nilai-nilai cinta, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Ketiga, pendidikan tentang keselamatan. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Pendidikan yang berporos pada pribadi Yesus akan mengajarkan tentang kasih Allah yang sempurna dan pentingnya menerima keselamatan yang
mengajarkan tentang kehidupan apa yang benar. Yesus adalah teladan sempurna dalam hidupnya. Pendidikan yang berporos pada pribadi Yesus akan mengajarkan pentingnya mengikuti teladannya dalam perilaku, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan kehidupan. 5. Pendidikan tentang pelayanan. Pengorbanan Yesus adalah pelayanan yang memberikan dirinya sendiri untuk keselamatan banyak orang. Pendidikan yang berporos pada pribadi Yesus akan mengajarkan pentingnya pelayanan dan pengorbanan bagi kepentingan orang lain. Jadi, pendidikan yang berporos pada pribadi Yesus yaitu ada beberapa. Yang pertama, pendidikan tentang kerajaan Allah. Yang kedua, pendidikan tentang cinta dan belas kasih. Yang ketiga, pendidikan tentang keselamatan. Dan yang keempat, pendidikan tentang kehidupan yang benar. Dan yang kelima, pendidikan tentang pelayanan dan pengorbanan. Kesimpulannya bahwa melalui pendidikan yang berporos pada pribadi Yesus dalam Perjanjian Baru, kita dapat mempelajari dan mengikuti ajarannya, mengenalnya secara pribadi, dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, nilai-nilai apa saja yang berporos pada pribadi Yesus dalam Perjanjian Baru? Yang kami dapat di sini adalah dalam Perjanjian Baru terdapat beberapa nilai yang berporos pada pribadi Yesus Kristus, dan berikut adalah beberapa nilai diantaranya, yaitu 1. Kasih. Yesus mengajarkan pentingnya kasih dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, dan bahkan mengasihi musuh. Kasih merupakan nilai sentral dalam ajaran Yesus. Yang kedua, pengampunan. Yesus mengajarkan pentingnya pengampunan dan mendorong umatnya untuk mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada mereka. Ia mencontohkan pengampunan dengan memberi contoh pengampunannya kepada mereka yang menyakitinya. Yang ketiga, kerendahan hati. Yesus adalah teladan kerendahan hati. Ia mengajarkan pentingnya menjadi hamba bagi sesama dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ia sendiri datang sebagai hamba dan memberikan teladan kerendahan hati kepada para pengikutnya. Yang keempat, keadilan. Yesus mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan moral. Ia menentang ketidakadilan dan mendukung hak-hak orang yang tertindas. Ia mengajarkan agar umatnya hidup dengan adil dan berbuat kebajikan. Yang kelima, kesetiaan. Yesus adalah teladan kesetiaan kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Ia mengajarkan agar umatnya tetap setia dan dalam iman dan mengikuti ajarannya. Ia juga menunjukkan kesetiaannya dalam menderita dan mati di kayu salib. 6. Balas kasihan. Yesus menunjukkan